Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'id wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-temanku sekalian, di kesempatan waktu yang sangat singkat ini saya ingin berbagi sedikit ilmu yang insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Di era globalisasi yang sangat kental dengan kehidupan kita ini, kita pasti mengenal apa itu namanya Islam. Dan Islam juga mencakup atas 5 hal. 5 hal itu ialah pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, 4 puasa, dan 5 haji bagi yang mampu. Saya ingin membahas pada rukun Islam poin yang kedua. Mengapa sholat? Sholat hakikatnya ialah kita berdoa. Berdoa berarti meminta. Meminta berarti sama saja kita dengan mengemis. Jadi kita tidak lain, tidak bukan, ialah pengemis yang mengemis kepada Tuhannya untuk dibelas kasih. Mengapa? Teman-temanku sekalian, kita setiap hari melakukan dosa. Karena kita bukan nabi dan kita juga bukan orang-orang yang terpilih. Lalu mengapa kita harus sholat? Bahkan Rasulullah pun mengatakan dalam riwayatnya, sholatlah kamu. Kenapa? Karena setiap kamu sholat, setiap kamu melakukan dosa, di pundak kanan dan kiri kamu itu terdapat dosa yang sangat besar dan sangat menumpuk. Saat kamu melakukan ruku, ruku itu adalah menghapuskan dosamu, menjatuhkan dosamu. Dan saat kamu melakukan sujud, maka dosamu yang berada di dalam punggungmu akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Allah SWT pun berfirman dalam Qur'annya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimus shalata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Salatlah kamu dan rukulah bersama orang yang ruku, dan bayarlah zakatmu. Redaksi ayat ini menjelaskan, kita harus melakukan suatu dan terus berulang. Berarti sholat itu harus terus berulang. Bukan hanya sekali dalam 2 kali dalam seumur hidup. Bukan. Melainkan melakukan sholat, menjadikan itu kebutuhan dan kewajiban. Kewajiban bukan berarti harus kita tunaikan dan selesai. Bukan hanya ingin, kita sholat selesai. Bukan. Bagaimana caranya kita melakukan sholat itu menjadi kebutuhan. Ibaratnya seperti kalian makan dan minum. Makan dan minum adalah sebuah kebutuhan. Tapi bagaimana kebutuhan ini kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, terstruktural semuanya, apalagi di dalam sholat. Seburuk-buruk apapun dirimu, sedepresi apapun dirimu, sholatlah. Karena sholat itu adalah tempat berpulang bagimu. Karena Allah juga telah mengatakan juga, pulanglah kamu kepadaku karena akan kukabulkan seluruh doamu. Sudah jelas berarti. Bahkan ada suatu kisah sedikit. Di zaman Rasulullah SAW, ada seorang buta, orang yang buta tidak bisa melihat, bertanya kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya, ya Rasulullah, aku ini buta, aku ini tidak punya keluarga, dan aku tidak bisa menuntun jalanku sendiri. Lalu Rasulullah di situ diam, beliau tidak menjawab sama sekali. Beliau diam. Lalu saat waktu masuk azan, beliau menghampiri orang buta itu lalu bertanya, apakah engkau mendengar suara azan? Dan orang buta itu menjawab, ya Rasulullah, aku mendengarnya. Dan aku masih bisa mendengarnya. Nah, maka sholatlah. Berarti redaksi kisah ini mengisahkan bahwa sesusah apapun dirimu, sholatlah. Dan juga dalam Islam sangat mengatakan, jika kau tidak kuat berdiri dalam melakukan sholat, maka duduklah. Jika kau tidak kuat duduk, maka berbaringlah. Jika kau masih juga tidak kuat dalam berbaring, maka gunakanlah isyarah mata atau telunjukmu. Dalam beberapa riwayat mengatakan seperti itu. Posisi paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya bukan ia yang sholat di Mekah Al-Mukarramah, bukan pula dia yang sholat sujud berada di sebelah Ka'bah, melainkan dia yang melakukan sholat lalu ia sujud, maka di situ fa'akthirud du'a, maka perbanyaklah berdoa. Lughatul habbu fa'akthara wa ajmalah du'a. Sebaik-baiknya perkataan, sebaik-baiknya bahasa ialah memperbanyak doa. Jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, sholatlah dimanapun kalian berada. Karena kita tidak ada yang tahu, hal yang paling dekat dengan kita ialah kematian. Kita tidak tahu apakah kita masih bisa sholat di waktu setelah ini, ataukah kita masih bisa sholat di waktu setelahnya lagi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ilmu ini insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga berkah untuk antum-antum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.